Assalamualaikum Kita warahmatullahi wabarakatuh. awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya nanti efektif karena memang ini sudah eh, apa waktunya Bapak Ibu semua nyusun proposal untuk presentasi proposal, mungkin lebih efektif kita langsung saja ke Pak Adi. Nanti kita akan simak dan kira-kira kita bisa memberikan masukan apa. Dipersilakan Pak Adi. Baik, Prof. Izin share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Nur dan rekan-rekan semua. Ini judul proposal disertasi yang sudah di ACC Prodi. Eh, dan sebelum hari Kamis jumlah halamannya itu sampai hampir 70 itu ya. Kemudian hari Kamis ada pemberitahuan dari Pak Zalik selaku dosen apa mata kuliah klinik proposal. Beliau menginformasikan bahwa untuk proposal disertasi maksimal 25 halaman di luar daftar pustaka. Ini sudah saya rampingkan untuk proposalnya 25 halaman, daftar pustakanya 4 halaman atau 51 sumber rujukan. Judulnya adalah Dinamika, Etika, dan Etos Muhammadiyah abad kedua antara Dasain dan Dasolen. Di sini latar belakang masalah menguraikan perjalanan abad pertama Muhammadiyah dengan tantangannya ya, seperti kebijakan pemerintah kolonial Belanda, kemudian ordonasi guru, serta ada gesekan dengan syarikat Islam dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari eh, bukunya Pak Haidar Nasir, ya, Muhammadiyah abad kedua. Kemudian menceritakan selanjutnya bagaimana Muhammadiyah dalam menghadapi abad kedua ya, melalui pernyataan pemikiran Muhammadiyah abad kedua. Ini hasil Muktamar satu abad ya, Muktamar ke-46 di Yogyakarta. Ya. Di sini Muhammadiyah pada abad kedua memiliki komitmen untuk melakukan gerakan pencerahan. Ya. Ya. Eh, Gerakan pencerahan atau At-Tanwir merupakan praksi Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan lain yang bercorak struktural dan kultural. Juga untuk menjawab masalah kekeringan rohani, krisis moral, kekerasan terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk kejahatan kemanusiaan. Nah, di sini eh, untuk pembatasan pembahasan eh, disertasi lebih menyoroti etika dan etos Muhammadiyah di ruang digital. Nah, dalam disertasi ini menjadi inti penelitian adalah bagaimana dinamika etika dan etos Muhammadiyah antara Dasein dan Solen dalam menghadapi tantangan abad kedua. Kemudian rumusan masalah. Kalau yang sebelumnya saya kirim sepertinya masih 4 ya. Ini ada 3. Yang pertama eh, setelah ada masukan gitu, dari Pak Dekan. Gitu. Pertama bagaimana dinamika etika dan etos Muhammadiyah pada abad kedua. Kedua, mengapa terdapat kesenjangan antara Dasain dengan Dasolen pada etika dan etos Muhammadiyah di abad kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana konstruksi teoritis konstruksi teoritis baru dapat ditawarkan untuk menjembatani kesenjangan antara Dasein dan Dasolen
dalam dinamika etika dan etos Muhammadiyah. Sehingga diharapkan melahirkan model etika dan etos yang lebih relevan dengan tantangan abad kedua. Tujuan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Pertama, tujuan penelitian mengungkap dinamika etika dan etos Muhammadiyah pada abad kedua. Kedua, mengungkap kesenjangan antara Dasein dengan Dasolen pada etika dan etos Muhammadiyah di abad kedua. Tiga, merumuskan konstruksi teoritis untuk menjembatani kesenjangan antara Dasein dan Dasolen dalam dinamika etika dan etos Muhammadiyah. Kemudian kegunaan penelitian ada kegunaan teoritis, kemudian memperkaya literatur dan adalah kegunaan praktis. Ini untuk sistematika pembahasannya eh, mengacu kepada apa draft yang dari Prodi, walaupun belum definitif, nih, belum disahkan. Dan bab 2 kajian pustaka. Di sini saya menggunakan dua kerangka teori. Pertama, eh, after virtue ya, atau virtue etik, teori etik dari Alasdair MacIntyre. Kemudian yang kedua dari Bourdieu, ya, praktik sosial, habitus, modal, dan arena. Disinilah diharapkan disertasi ini memotret Dasein dan Dasolen etika dan etos Muhammadiyah abad kedua. Pada teori yang pertama, Alasdair MacIntyre dengan after virtue, dari kuncinya pertama etika keutamaan, tradisi, dan komunitas. Ini yang membedakan dengan etika keutamaan Aristoteles sih, ya, karena tidak menekankan pada tradisi dan komunitas. Kemudian fokusnya bagaimana normativitas etikanya, nah, dan yang menjadi pertanyaan bagaimana etikanya dan di media sosial atau di ruang digital adakah krisis keutamaan atau kebajikan. Kemudian dari Bourdieu, ya, dengan teori generatifnya habitus modal arena, ya, melihat habitus warga Muhammadiyah di ruang digital, kemudian modal apa yang mereka miliki, dan pada arena arena di mana mereka melakukan kegiatan atau praktek sosial. Fokusnya praktek sosial, pertanyaannya bagaimana etika Muhammadiyah dipraktekkan oleh Muhammadiyah di ruang digital. Media sosial di sini sebagai arena pertarungan modal. Kemudian mengutip beberapa kajian penelitian, kalau yang kemarin lebih dari 35 ya, kemudian saya kurangi yang kurang relevan ya karena eh, ada disclaimer ya maksimal harus 25 halaman. Saya kelompokkan pertama etika keutamaan dari Alasdair MacIntyre pada penelitian-penelitian yang relevan yang sebelumnya sudah ada. Kemudian kelompok dua praktek sosial, ya, penelitian relevan yang menggunakan teori Pierre Bourdieu ini. Kemudian eh, penelitian tentang Persyarikatan Muhammadiyah saya tambahkan dari James S. Alpiga, kemudian Nakamura, ya, Un Jun Kim, dan termasuk dari Prof. Zakiuddin Baidawi dan Dr. Asyaki Hoirudin. Kemudian kelompok terakhir tentang etika di ruang digital, termasuk ini dari Pak Mukhlas, Rektor. Dan bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian kualitatif ya, dengan pendekatan fenomenologi, yaitu studi yang berusaha mencari esensi makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Sumber data ya ini ada data primer. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan diskusi. Subjek penelitian meliputi Majelis Tarjih dan Tajdid, kemudian MPKSDI, dan juga anggota WhatsApp Group.
Kemudian data sekunder dari dokumen resmi Muhammadiyah, karya akademik yang terkait, dan ada literatur pendukung, teori praktek sosial dari Bourdieu dan After Purdue dari Alasdair MacIntyre. Untuk teknik pengumpulan data, ya wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan analisis diri kursus. Adapun potensi novelty dari teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, mengintegrasikan observasi habitus dengan diskursus etika keutamaan McIntyre. Dua, menggunakan analisis diskursus media sosial untuk memperluas setting penelitian. Sesuai tantangan digitalisasi abad kedua Muhammadiyah. Tiga, pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data deskriptif, tapi juga membuka jalan untuk rekonstruksi model baru etika dan etos Muhammadiyah abad kedua. Kemudian teknik analisis data, pertama dengan reduksi data, ya, dengan mengklasifikasikan data normatif, data empirik, dan mengelompokkan data yang menunjukkan keselarasan maupun kesenjangan antara Dasein dengan Dasolen. Dan penyajian data dan analisis tematik, ya, digunakan untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dari data, seperti nilai etis normatif Muhammadiyah, realitas praktis atau Dasein, dan faktor yang memunculkan harmoni atau disharmoni antara keduanya. Dengan analisis praksis Pierre Bourdieu, ya tadi habitus, internalisasi nilai etika Muhammadiyah dalam diri kader atau anggota Muhammadiyah. Modal terdiri dari modal sosial, modal kultural atau budaya, eh, religius jika sebagai tambahannya, ada juga modal simbolik, dan ini mungkin kurang modal ekonomi. Kemudian arenanya WhatsApp Group, prosesnya bagaimana habitus dan modal beroperasi dalam arena sehingga melahirkan praktek yang sejalan atau menyimpang dari Dasolen atau etika normatif. Dan hermeneutika kritis digunakan untuk mengaitkan teks normatif Muhammadiyah dengan konteks praksis sosial. Analisis dialektika kreatif, ya. Ketegangan antara Dasein dan Dasolen dianalisis bukan semata-mata sebagai kontradiksi, melainkan sebagai dialektika yang bisa memunculkan inovasi etis. Kemudian verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir, ini rencana jadwal penelitian, ya. Semester 1 tahap persiapan dan penyusunan, semester 2 sekarang tahap persiapan dan penyusunan, semester 3 semester depan diharapkan seminar proposal, ya, termasuk di dalamnya pengurusan izin dan desain instrumen, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisa data, penulisan bab 4 dan 5 disertasi, penyempurnaan bab 1 dan 3, serta penyusunan keseluruhan. Semester 4 progress report disertasi 1, progress report disertasi 2 di semester 5, atau ujian tertutup, ya. Dan kenan diharapkan sudah ujian terbuka. Ini saya ambil dari IG-nya UAD gitu, untuk tahapan-tahapannya. Saya kira eh, itu Prof. Nih, untuk daftar pustakanya ada 51. Demikian, terima kasih. Mohon masukan, bimbingan, dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Punyaan saya ada kelihatan nih Pak. Tadi, Ampun, Prof. halo, Nggih, sudah. tahun ya. Nggih, nggih. Ya, ini mohon maaf karena saya buat ini sudah tadi malam ya. Saya saya baca punyaan Pak Adi. Ya nanti kalau selip dengan yang sudah diperbaiki ya enggak apa-apa lah. Ya siapa tahu Nggih, nanti ada manfaatnya. nggih, matur Nih, nuwun. ini masukan saya buat per poin gitu ya, per poin di rencana proposal disertasi Pak Adi sebelumnya, ya sebelum diperbaiki yang dipresentasikan barusan. Ya karena memang di studi Islam kita itu kaprodinya berharap mungkin disertasi tidak usah terlampau tebal-tebal katanya beliau. Ya, yang penting kontribusinya jelas itu. Itu apa di kita gitu ya. Nah, dan tidak tahu nanti apa ada tertutup, ada terbuka, saya kurang tahu juga. Jangan-jangan langsung terbuka gitu ya, nggak usah tertutup ya. Nah, di tema atau judul proposal disertasi itu kan dinamika, etika, dan etos Muhammadiyah abad kedua antara Dasain dan Dasolen. Masih ini ya Pak Dia? Masih ya Nggih, masih umum. temanya? Nggih, Yang baru masih ini ya? nggih. Cuman kemarin Ya, dari Pak oke. Dekan Ya, ada kemungkinan oke. perubahan judul biar lebih spesifik seperti itu. Beliau kompromi Oke, ke saya, Pak nggih. Dekan. Jadi, Nggih. nggih, nggih. Ini kelebihan, saya lihat kelebihannya dulu. Yang pertama, konteksnya jelas. Jadi fokus pada Muhammadiyah abad kedua. Tuh. Yang kedua, kerangka teoritisnya juga kuat. Karena menggunakan konsep filosofi Jerman itu ya. Dasein dan Dasolen itu. Kemudian relevansi isunya ini menyentuh masalah yang aktual. Jadi kesenjangan antara nilai normatif dan praktek di era digital. Nah, spesifik sudah mencakup dimensi etika, etos, dan dialektika. Kemudian cocok memang untuk disertasi karena menunjukkan kedalaman analisis filosofis sosiologis. Ini kelebihannya dulu ini. Tetapi memang ini menurut saya nanti soal Pak Adi akan setuju atau tidak itu soal lain ya ini pandangan saya. eh, ada beberapa kelemahan dan atau kendala mungkin. Yang pertama, tema ini menurut saya masih terlalu umum, meski sudah jelas, judul ini belum menyebutkan ruang digital secara eksplisit. Padahal ini adalah setting penting dari penelitian Pak Adi sebenarnya. Ya, walaupun ketika saya baca di naskah proposal yang dikirim kemarin itu disebutkan ada beberapa di bab 1 sama bab 3 apa ya kalau saya tidak salah itu ada grup WhatsApp Muhammadiyah Kebumen sebenarnya itu ya. Yang kedua, bahasa Jerman, Dasein dan Dasolen mungkin kurang familiar bagi sebagian pembaca di Indonesia, sebagian saja. Meski tetap sah lah secara akademis, ya tetap sah, tetap apa, it's okay gitu ya. Yang ketiga, memang ini belum menunjukkan lokus empirisnya di tema ini. Ya, jadi penelitian ini nanti akan fokus pada WhatsApp grup warga Muhammadiyah Kebumen. Dan bahkan ini sebenarnya nanti akan bisa menjadi tambahan untuk mempertegas orisinalitas dari disertasi ini sebenarnya tuh. Ya, lokus empirisnya itu biasanya begitu kita supaya ini betul-betul tegas orisinalitasnya itu ada lokus empirisnya. Kemudian ya yang keempat memang agak terkesan dalam tanda kutip berat di awal ya, karena judulnya cukup panjang dengan istilah asing. Ini bisa jadi kurang menarik bagi pembaca umum, tetapi di dunia akademik tentu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Nah, ini saran dan judul alternatif lah. Saran judul alternatif.
Nah, opsi yang pertama ini saya pribadi ini mungkin yang paling saya rekomendasikan kalau seandainya ada apa alternatif judul yang bisa diamini nanti oleh Pak Adi. Dinamika etika dan etos Muhammadiyah abad kedua di ruang digital. Dialektika antara Dasain dan Dasolen dalam WhatsApp grup warga Muhammadiyah Kebumen. Alasan saya ini paling rekomendasi karena pertama menyebutkan ruang digital dan media spesifik, yaitu WhatsApp group. Nah, tetap mempertahankan kerangka filosofis yang ingin diangkat, yaitu Dasein dan atau Dasolennya itu. Dan juga ini menunjukkan lokus empiris yang sudah jelas, Kebumen itu. Nah, strukturnya ini konteks Muhammadiyah abad kedua plus fokusnya etika, etos digital plus teori plus lokus. Ini strukturnya ya di tema ini. Mengapa tema ini menjadi tema yang paling saya rekomendasi kalau menurut saya ya. Tapi ya ini subjektif gitu ya. Tetapi juga ada opsi yang kedua, ya opsi yang kedua ini tetap filosofis, tapi mungkin lebih spesifik ini ya. Dialektika Dasain dan Dasolen dalam praktek etika Muhammadiyah di ruang digital, studi fenomenologi pada workshop grup Kebumen, Muhammadiyah Kebumen, kira-kira gitu ya. Nah, alasannya ini menonjol pendekatan penelitiannya, yaitu fenomenologi. Ya. Tetap mempertahankan istilah filosofisnya, Dasein dan Dasolennya itu, kemudian menegaskan konteks digital dan lokus empirisnya. Ya, ini hanya saran alternatif saja, alternatif. Ya, dari tadi di Pak Edi yang menurut saya sudah sangat bagus, tetapi ada beberapa titik-titik yang mungkin bisa diperbaiki. Nah, catatan tambahan, judul yang baik itu katanya ini ya, kalau saya baca itu, yaitu judul yang satu mudah dipahami, menunjukkan kontribusi orisinal, mencerminkan metode atau teori yang digunakan, spesifik dan tidak terlalu umum. Ya, jadi judul Pak Edi ini sudah baik, tetapi dengan sedikit penajaman pada konteks digital dan lokus empiris. Nah, ini akan menjadi lebih kuat dan siap untuk tahap seminar proposal menurut saya ya. Ini Oke, Bro. eh, apa Pak Edi saya yakin saya sekali lagi saya ulang Pak Edi boleh setuju boleh tidak itu ya. Ini hanya masukan. Nah, perbandingan dengan judul yang punya Pak Edi yang awal itu, dari aspek teori, Dasein dan Solon. Judul rekomendasi saya itu lebih eksplisit pada dialektikanya. Kemudian objeknya, etika dan etos. Sama kalau ini. Ya, konteksnya, nah tidak disebut digitalnya tadi. Ya, ruang digitalnya itu apa? Gitu. Maka di judul yang baru disebut ruang digitalnya. Metode atau lokus tidak disebut pada judul awal. Nah, judul rekomendasi itu disebut, yaitu WhatsApp Group dan Kebumen. Nah, keterbacaan memang di judul yang awal punyaan Pak Edi itu menurut saya agak abstrak, sementara di judul yang alternatif tadi itu bisa lebih operasional. Itu dari aspek judul ya. Nah, Oh, yang kedua, di Pak Edi yang di di eh, proposal yang dikirim awal itu ada ringkasan ya, sepertinya ringkasan dari proposal itu. Ini masih ada enggak Pak Edi? masih, masih, Bro. Belum dirubah ini. Masih ya? Nggih. Ya, jadi kelebihan ringkasan Pak Edi itu strukturnya jelas. Memuat elemen penting yaitu latar, urgensi, tujuan, metode, dan kata kunci. Nah, problem statementnya juga kuat, menyoroti kesenjangan Dasein dan Dasolen di era digital. Kerangka teoritis inovatifnya itu menggabungkan eh, McIntyre, etika keutamaan, dan Bourdieu, eh, praktek sosial itu. Relevansinya tinggi karena menyentuh isu aktual, etika digital, dan
keberlanjutan gerakan Muhammadiyah. Metodenya juga jelas karena menyebutkan pendekatan kualitatif, fenomenologis, sumber data, dan juga teknik analisa. Novelty-nya ditegaskan di situ menyebut 3 aspek kebaruan penelitian. Ya, tetapi mungkin ada beberapa yang eh, apa perlu untuk difikirkan gitu ya. Yang pertama, terlampau panjang dan padat itu atau ringkasan seharusnya lebih ringkas. Ya, idealnya itu 250 sampai 300 kata. Nah, sementara yang saya baca yang sebelumnya, ringkasan punyaan Pak Edi itu lebih dari 500 kata. Yang kedua, ada beberapa pengulangan. Jadi konsep Dasein atau Dasolen itu diulang di beberapa kali di situ. Nah, juga alur naratifnya bisa lebih lancar gitu ya. Ada lompatan dari konsep filosofis ke detail metodologis kalau yang dipunyaan Pak Edi itu. Kemudian setting empirisnya tidak disebutkan secara eksplisit ya, seperti yang tadi ya. Workshop group baru disebut sebagai ruang digital saja secara umum. Kemudian tidak ada batasan penelitian, jadi tidak disebutkan keterbatasan atau skop penelitian ini. Itu mungkin hal yang mungkin bisa diperhatikan lagi. Maka masukan perbaikan ini susun ulang struktur ringkasan itu untuk bisa lebih ideal gitu ya. Yang pertama latar belakang singkat saja 1 sampai 2 kalimat. Kemudian masalah penelitian atau kesenjangan tadi, tujuan penelitian, metodologi singkat, temuan atau implikasi yang diharapkan, kontribusi atau kebaruan, dan kata kunci. Diurut strukturnya seperti itu. Nanti dalam ringkasan tadi. Nah, ini versi perbaikan ringkasannya ya. Ini contoh ya. Contoh ringkasan mungkin yang lebih ringkas dan efektif lah. Dari yang ringkasan yang Pak Edi punya. Ini punyaan Pak Edi bukan punyaan saya ya. Punyaan Pak Edi tapi cuma saya ringkas aja. Gitu ya. Sebenarnya ini tidak keluar dari yang sudah dibuat oleh Pak Edi. Siap. Keberhasilan Muhammadiyah di abad pertama tidak lepas dari etika dan etos yang diaktualisasikan oleh seluruh anggotanya. Namun, di abad kedua yang ditandai dengan disrupsi digital, muncul kesenjangan antara nilai normatif dan realitas praksis dalam kehidupan bermedia sosial warga Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk satu, mengkaji transformasi etika dan etos Muhammadiyah di ruang digital, memetakan kesenjangan antara Dasein dan Dasolen, dan menawarkan kerangka konseptual baru untuk keberlanjutan gerakan di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan kerangka teori gabungan, etika keutamaan McIntyre untuk analisa normatif, dan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, habitus modal arena untuk analisis empiris. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi Muhammadiyah, wawancara mendalam dengan pimpinan, dan observasi partisipatif di ruang digital WhatsApp Group warga Muhammadiyah Kebumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memetakan dialektika kreatif antara nilai ideal dan praktek nyata, serta menghasilkan model etika digital Muhammadiyah yang relevan dengan tantangan abad kedua. Kontribusi penelitian terletak pada 3 aspek: kerangka analisis dialektis Dasein Dasolen yang inovatif, konstruksi model etika baru yang menjembatani kesenjangan normatif praktis, dan positioning Muhammadiyah dalam wacana etika Islam global di era digital. Nah, ini jumlahnya tidak terlampau banyak ini anunya Pak Edi. Jadi sudah lebih ringkas. Iya, Jadi Bro. kalau dilihat dibandingkan dengan punyaan awal punyaan Pak Edi yang awal di paragraf pertama latar belakang dan masalah. Nah, ini perbaikan spesifiknya nanti pertahankan tapi singkatkan deskripsi gerakan pencerahan itu.
kemudian langsung tunjukkan paradoks, nilai ideal versus nilai realitas digital. Kemudian paragraf kedua, tujuan dan metode. Susun tujuan lebih sistematis, bisa pakai numbering gitu ya. Kemudian sebut setting empiris dengan jelas, workshop grup warga Muhammadiyah Kebumen. Jelaskan alasan menggabungkan McIntyre dan Borju. Kemudian paragraf ketiga, kontribusi dan implikasi. Jadi kontribusi tiga aspek kebaruan menjadi lebih padat, ya. Tambahkan kontribusi praktis sebagai pedoman bagi kader Muhammadiyah. Nanti sebut implikasi untuk organisasi keagamaan yang lain juga boleh. Nah, sehingga elemen yang harus ditambahkan nanti skop penelitian. Kemudian implikasi praktis, bagaimana temuan bisa digunakan oleh Muhammadiyah, orisinalitasnya, tegaskan mengapa penelitian ini berbeda dari yang sudah ada, dan juga signifikansinya, mengapa penelitian ini penting untuk era sekarang. Jadi kalau kita bandingkan yang tadi saya buat contohnya itu, yang itu juga saya ambil 100% dari punyaan Pak Edi, gitu ya, Pak Adi, gitu ya. Panjang, kalau dilihat yang versi Pak Adi itu 500 kata, versi perbaikan 250 sampai 300 kata saja. Struktur padat, beberapa pengulangan, ini linear, progresif. Kemudian setting empiris itu tersirat, ruang digitalnya. Kemudian versi yang perbaikan eksplisit, workshop grup Kebumen. Alur logisnya, yang pertama loncat-loncat gitu ya. Ini versi perbaikannya, latar, masalah, metode, kontribusi. Nah, kontribusinya udah jelas ya, ada 3 aspek, tapi di yang baru ini lebih terintegrasi. Nah, itu Pak Edi, yang ringkasan. Ini masih tahan enggak Pak Edi? Oh, semangat, Pak. Maksud dengerin. Oh, sangat Ya, semangat malah, ya tambah Bapak semangat. Ibu yang lain nanti bisa, ya Bapak Ibu yang lain juga bisa nanti mengambil part-part mungkin yang penting gitu ya, bagian-bagian yang penting untuk menyempurnakan proposal masing-masing lah ya. Kemudian masukkan latar belakang, tapi latar belakangnya sudah mulai diolah ya oleh Pak Edi dengan baik sepertinya. Iya. Karena kalau saya lihat yang pertama itu memang punya kelebihan juga, kontekstualisasinya kuat ya. Menghubungkan sejarah Muhammadiyah abad pertama dengan tantangan abad kedua. Problem aktualnya menyoroti disrupsi digital sebagai tantangan. Ini kelebihannya ya. Kemudian dokumentasi normatifnya lengkap, menyebutkan berbagai dokumen resmi Muhammadiyah, kepribadian, PHIWM, dan lain sebagainya. Kemudian gap-nya juga jelas, menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum membahas dialektika Dasein dan Dasolen di media sosial. Kemudian relevansi teoritisnya juga menempatkan penelitian ini dalam wacana etika Islam kontemporer dan global. Ini relevan dan argumen berlapis dari historis, sosiologis hingga filosofis. Ini apa kelebihan ya latar belakang itu. Tapi memang ada beberapa yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama tadi ya terlalu panjang tapi sudah disederhanakan. Mencapai sekitar 2.000 kata, seharusnya maksimal nanti Bapak Ibu ya 1.000 sampai 1.200 kata lah untuk latar belakang tuh. Ya, untuk disertasi itu udah bagus sekali. Kemudian strukturnya belum begitu rapi, masih lompat antara sejarah, teori, dokumen, dan penelitian terdahulu. Kemudian ada pengulangan yang berlebihan, jadi konsep Dasein atau Dasolen itu diulang lebih dari 10 kali. Ada kutipan panjang dari Nakamura, gitu ya, halaman 4 sampai halaman 5. Ini terlalu mendetail untuk ukuran latar belakang, tapi sudah dihapus tadi ya, atau sudah disederhanakan. Kemudian daftar dokumen terlampau rinci ya, menyebutkan 11 poin PHIWM dan detail netismu itu. Ya mungkin diringkas itu. Alur naratifnya tidak linear dari digitalisasi ke sejarah
dari sejarah ke dokumen, dari dokumen ke gap penelitian, dari gap penelitian kembali ke digital lagi. Tuh. Nah, yang ketujuh, belum ada peta jalan yang jelas. Jadi, saya membaca itu agak sulit melihat alur. Masalahnya apa, kemudian gap dan solusinya itu. Nah, kesimpulan latar belakang belum begitu jelas, artinya tidak ada paragraf penutup yang merangkum urgensinya. Nah, ini. Makanya analisis struktur masalah jadi latar belakang proposal disertasi Pak Edi saat ini memiliki struktur sebagai berikut yang sekarang tuh ya. Pergeseran abad pertama ke kedua, satu di paragraf pertama, kutipan panjang Nakamura, satu paragraf, komitmen pencerahan Muhammadiyah, satu paragraf, kesenjangan normatif praktis dan daftar dokumen, dua paragraf, tantangan digital plus ideologi takfirisme itu satu paragraf, gap penelitian dua paragraf, tiga novelty satu paragraf. Nah, masalah utamanya di mana ini? Tidak ada narasi yang mengalir lancar, itu istilah saya. Jadi pembaca dibawa ke berbagai arah tanpa benang merah yang cukup kuat. Makanya ini masukan perbaikannya, apa struktur digitalnya. Ya, ini ada yang izin off ya. Masukan perbaikannya, struktur eh, apa ideal latar belakang ini 7 atau sampai 8 paragraf saja kalau mau dibuat. Enggak tahu tadi berapa paragraf itu ya. Paragraf pertama itu konteks makro Muhammadiyah abad kedua di era digital. Paragraf kedua tantangan spesifik disrupsi etika di ruang digital. Paragraf ketiga basis normatif Muhammadiyah, dokumen-dokumen kunci. Paragraf keempat, kesenjangan yang diamati, itu Dasein dan versus Dasolennya itu. Paragraf kelima, gap dalam penelitian terdahulu, itu ya. Paragraf keenam, urgensi penelitian mengapa penting sekarang. Paragraf ketujuh, kontribusi yang diharapkan. Dan paragraf kedelapan, roadmap kerumusan masalah, gitu ya. Roadmap kerumusan masalah. Itu kalau mau nanti dibuat alur yang mengalir gitu, Pak Edi. Nah, sehingga ini revisi spesifik. Perbaikan pertama, hapus kutipan panjang Nakamura. Kenapa? Karena kutipan 12 baris dari Nakamura itu mengganggu alur. Itu yang sebelumnya ya, Pak. Solusinya, parafrase saja menjadi 1 sampai 2 kalimat. Sejarawan seperti Nakamura mencatat bahwa keberhasilan Muhammadiyah di akar rumput bergantung pada kemampuan adaptasi kader lokal terhadap perubahan sosial, misalkan saja. Nah, perbaikan yang kedua, sederhanakan dokumen. Jadi, masalahnya di situ, di latar belakang yang sebelumnya ini ya, saya review itu, daftar 11 poin PHIWM dan detail pasal netisme itu terlalu teknis menurut saya. Solusinya kelompokkan menjadi kategori saja. Muhammadiyah telah merumuskan kerangka etik komprehensif meliputi dokumen identitas, ya dokumen identitas itu adalah kepribadian Muhammadiyah, pedoman hidup sehari-hari itu PHIWM, panduan bermedia sosial, kode etik netisme, dan visi kebangsaan risalah Islam berkemajuan. Mungkin dibuat kelompokkan gitu saja. Nah, perbaikan ketiga ini perkuat narasi dialektika. Konsep dasar atau dasolen diulang-ulang tanpa perkembangan argumen. Itu masalah yang di eh, latar belakang sebelumnya. Solusinya bangun argumen bertahap. Yang pertama, introduksi konsep, jadi paragraf awal tuh. Kemudian manifestasi dalam konteks Muhammadiyah, paragraf kedua, konsekuensi jika tidak ditangani, itu paragraf akhir. Nah, itu untuk memperkuat narasi dialektika. Perbaikan yang keempat, fokus saja pada WhatsApp group. Jadi WhatsApp group itu hanya disebut sekilas di akhir itu. Nah, solusinya integrasikan saja sejak awal sebagai case study itu.
Jadi case study-nya WhatsApp grup Muhammadiyah Kebumen. Jadi, WhatsApp grup warga Muhammadiyah Kebumen itu menjadi arena empiris yang ideal untuk mengamati dialektika ini. Karena merepresentasikan ruang digital di mana interaksi sehari-hari warga Muhammadiyah itu terjadi. Nah, contoh paragraf pembuka yang diperbaiki. Kalau versi yang ada, itu yang panjang yang sebelumnya ya, itu kan bunyinya dinamika, etika, dan etos kehidupan sosial warga Muhammadiyah pada abad pertama persyarikatan dibandingkan abad keduanya tentu ada pergeseran yang signifikan. Abad kedua Muhammadiyah ditandai dengan perubahan zaman yang serba lebih cepat dan seterusnya itu ya. Maka versi perbaikannya bisa lebih ringkas dan mungkin juga bisa lebih kuat. Memasuki abad kedua, Muhammadiyah menghadapi paradoks. Di satu sisi memiliki warisan etika dan etos yang kokoh dari abad pertama, di sisi lain harus beradaptasi dengan disrupsi digital yang mengubah pola interaksi sosial. Ruang digital seperti WhatsApp Group tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga arena baru di mana nilai-nilai normatif Muhammadiyah diuji dalam praktek sehari-hari. Nah, sehingga strateginya potong 40% gitu ya. Susun ulang alur, perkuat transisi gitu. Nah, checklist perbaikannya nanti dicek saja. Panjangnya maksimal 1.200 kata saja. Strukturnya 7 sampai 8 paragraf yang logis. Fokusnya WhatsApp group sebagai case tadi jelas, konsistensinya Dasein dan Sun sebagai benang merah, gap penelitiannya dijelaskan dengan spesifik, urgensinya mengapa penelitian ini mendesak, transisi antara paragraf mengalir yang natural saja, kesimpulannya paragraf penutup yang kuat mengarah ke rumusan masalah. Nah ini, jadi nanti yang perlu dihindari oleh semua saja, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menyusun proposal atau mungkin nanti disertasinya, ini yang harus dihindari gitu ya. Jangan jadikan latar belakang sebagai tinjauan pustaka mini. Gitu ya. Jadi begitu banyak di situ tinjauan pustaka itu. Perlu tapi jangan apa ya, seperti tinjauan pustaka di bab yang lain nanti di bab yang. Jangan daftarkan semua dokumen Muhammadiyah kalau yang ini ya. Jangan ulangi konsep yang sama dengan kalimat berbeda. Jangan masukkan detail metodologis. Simpan detailnya itu pada bab ketiga. Jangan mulai dengan definisi untuk bab kedua nanti itu. Nah, untuk latar belakang. Nah, rumusan masalahnya yang sebelumnya ada 4, saya pikir. Jadi kelebihan 5 sebenarnya. Ya. Jadi 3 sampai 5 pertanyaan itu masih ideal lah. Mencakup dimensi yang komprehensif. Nah, ini saya sampai mana tadi Pak Edi? Eh, Di rumusan masalah ini ya. nggih, nggih, nggih. Dari. Nah, di rumusan masalah itu tadinya ada 4 ya Pak Edi ya. Ada 4.
rumusan. Ini sudah diganti 3 sekarang. Kenapa dikurangi 1, Pak Edi? Karena yang 4 juga enggak apa-apa, masih ideal sih untuk disertasi ah 3 sampai oh 5 iya itu iya masih oke. Ya, masih oke. Tapi ya enggak apa-apa lah, tergantung nanti Pak Edi. iya Nah, iya. formatnya ini yang kurang konsisten ya. Jadi ada yang pakai tanda tanya, ada yang tidak. Tapi dalam dokumen yang lama ya. Pertanyaan 1 terlalu luas. Bagaimana dinamika perkembangan? Ini bisa mencakup semua aspek kalau bagaimana dinamika perkembangan itu. Ada pengulangan kata kunci itu di ruang digital itu diulang di semua pertanyaan hampir. Kemudian pertanyaan ketiga yang dokumen lama ini mungkin terlalu panjang aja 2 baris, agak sulit dipahami sekilas gitu ya. Tidak ada keterkaitan eksplisit, tidak jelas bagaimana pertanyaan saling membangun. Tuh. Kemudian kurang spesifik medianya, hanya ruang digital. Kemudian istilah disharmoni versus dialektika kreatif, ini perlu klarifikasi hubungan keduanya nanti. Maka eh, ini analisa dari masing-masing pertanyaan ya, kalau yang lama ini. Bagaimana dinamika perkembangan etos Muhammadiyah pada abad kedua di ruang digital? Ini masalahnya apa? Di rumusan ini terlalu umum. Bisa jadi pertanyaan eh, penelitian sendiri ini bisa banyak lah, ini bisa jadi banyak pertanyaan untuk penelitian sendiri itu. Perbaikannya fokus pada di pertanyaan berikutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi disharmoni dan seterusnya ya, nanti bisa eh, beberapa nanti bisa saya kirimkan saja nanti Pak Edi ya. Jadi ini Iya, Prof. hanya apa eh, struktur pertanyaan supaya bisa lebih rapi saja. Seandainya tetap nanti menggunakan versi 4 pertanyaan sebagaimana sebelumnya gitu ya. Mungkin nanti eh, pertanyaan pertama fokus pada pemetaan desainnya, bagaimana manifestasi etika itu. Yang kedua fokus pada identifikasi gap, bagaimana kesenjangan. Hmm, iya. Kemudian pertanyaan ketiga itu fokus pada analisis kausal dengan teori Bourdieu, faktor-faktor apa saya menjelaskan. Kemudian yang keempat itu fokus pada kontribusi teoritisnya, jadi kerangka analisis itu supaya nanti rumusan masalah ini bisa lebih mengalir. Juga ada pada tujuan dan kegunaan penelitian tuh. Ini lebih pada apa ya, format yang kurang konsisten memang. Ada tujuan pakai alfabet, kegunaan pakai angka, dan sub angka itu ya itu apa, beberapa memang kurang konsisten, nanti dilihat ulang. Kemudian ada pengulangan berlebihan tadi itu di ruang digital.
Tujuan A dan B tidak jelas perbedaannya, keduanya tentang dinamika dan kesenjangan ini tumpang tindih. Kata kerja tidak spesifik, jadi mengungkapkan dan menganalisis itu terlalu umum, saya pikir. Kegunaan teoritisnya terlalu ambisius, menurut saya itu ya. Di yang pertama memberikan kontribusi baru pada kajian filsafat etika Islam ini terlalu luas, saya pikir. Tidak ada kegunaan metodologis, tidak menyebut kontribusi metodologis dari pendekatan Bourdieu dan kemudian objeknya yang kurang spesifik, ya, terlampau umum, menjadi rujukan strategis tanpa detail implementasi. Maka nanti eh, diperbaiki lagi ya. Ini saya juga punya alternatif bisa dipakai nanti Pak Edi kalau bisa mempercantik di proposal gitu ya. Bro. Eh, Prinsipnya penyusunan yang baik itu kan ada tujuan harus smart istilahnya. Achievable, relevan, time bound. Itu biasanya spesifik, terukur, dan relevan berbatas waktu. Nah, kegunaan harus hierarkis nanti level mikro untuk subjek penelitian warga Kebumen, misalkan saja, level mesonya untuk organisasi, makronya untuk akademik atau ilmiah. Bahasa harus operasional, gunakan kata kerja, mendeskripsikan, menganalisis, mengembangkan, merumuskan. Hindari memahami, mengetahui. Karena istilah memahami, mengetahui itu terlampau abstrak. Susah. Nah, juga nanti sistematika pembahasan. Betul. Pikir juga. Jadi, misalkan saja, ini kalau yang punya PED yang sebelumnya, ya pendahuluan saya pikir sudah cukup. Kajian pustaka itu ada masalah, ada ini masalahnya hanya A, kajian teori, B, kajian penelitian yang relevan. Perkanya perlu breakdown, lebih detail mengingat kompleksitas teori itu Pak Adi. Pustaka. Metode penelitian, masalahnya subbab terlampau umum, jenis pendekatan, sumber data, dan lain-lain. Tambahkan nanti sub-sub yang spesifik untuk pendekatan kualitatif kritis dan integrasi teori. Nah, hasil penelitian dan pembahasan terlalu simplistis lah. Hanya A hasil, B pembahasan. Perlu struktur yang mencerminkan analisis bertahap sesuai rumusan masalah. Penutupnya juga ini hanya dua subbab gitu ya. Kalau bisa tambahkan sub-sub atau subbab implikasi teoritis dan praktisnya itu. Maka kalau menurut saya ini masukan Pak Edi. Jadi sistematika panjenengan itu bab satu, ya. Bab 2 kerangka teoritis dan kajian terdahulu, itu kerangka teoritis itu jenengan breakdown lagi tuh. Teori praktek sosial Bourdieu, habitus modal arena, etika keutamaan McIntyre, tradisi komunikasi keutamaan tadi, dialektika, dasen, dan dasar dalam studi etika. Kemudian kajian penelitian terdahulu, studi tentang etika dan etos Muhammadiyah, penelitian tentang praktik sosial dalam organisasi keagamaan, kajian etika di ruang digital dan media sosial, gap penelitian dan posisi studi ini. Itu nanti di kajian penelitian terdahulu. Nah, bab 3, metodologi penelitian itu juga jenengan bagi saja menjadi beberapa nanti. Jadi ada paradigma dan pendekatan, kualitatif kritis, dan fenomenologi. Penelitiannya, studi kasus. Tuh, WhatsApp, warga Muhammadiyah, pendekatif, teori praktek sosial, dan analisis normatif etis. Nanti teknik pengumpulan data, observasi partisipatif di ruang digital, wawancara mendalam dengan aktor kunci, analisis dokumen dan diskursus. Yang D, teknik analisa data dengan breakdown lagi, analisis tematik,
analisis praksis sosial, Bourdieu, hermeneutika kritis, triangulasi data. Yang E, etika penelitian dan personalitas peneliti. Itu nanti juga dimasukkan ke dalam metodologi penelitian. Nah, Iya, Prof. keempat, temuan dan analisis. Ini dialektika Dasein dan Dasolennya. Jadi ada pemetaan praktek etika dan etos, Dasein, nanti di breakdown. Kemudian identifikasi kesenjangan normatif praktis, breakdown lagi. Analisis faktor penyebab dengan teori Bourdieu, breakdown lagi. Dialektika kreatif dan implikasi, breakdown lagi. Nanti yang kelima, model konseptual dan penutup. Tuh. Rekonstruksi model etika digital Muhammadiyah, kesimpulan, implikasi dan rekomendasi, refleksi kritis dan keterbatasan penelitian. Nah, ini saya berikan argumennya di situ kenapa itu gitu ya supaya nanti memudahkan. Nah, untuk kajian pustaka sebenarnya Pak Edi punya 37 referensi yang saya lihat itu cukup banyak tuh, komprehensif saya pikir. Sangat lengkap gitu ya. Jadi pengelompokan itu sudah bagus itu. Sudah dikategorikan etika keutamaan McIntyre, praktek sosial Bourdieu, persyarikatan Muhammadiyah, etika di ruang digital itu sudah ya. Kemudian relevansi dari analisis sangat mungkin nanti eh, terlampau panjang dan detail itu sampai 8.000 kata. Seharusnya nanti maksimal 3.000 sampai 4.000 kata untuk proposal itu. Untuk ini ya. Kemudian struktur pembahasan teori terlampau panjang. McIntyre 1.500 kata sekitar itu, Bourdieu 2.000 kata. Sementara analisis gap itu agak kurang. Nah, format masih belum konsisten, ada beberapa penelitian dirangkum, beberapa hanya disebutkan judul plus relevansinya. Nah, tidak ada sintesis itu, tidak ada paragraf kesimpulan pada yang merangkum peta penelitian dan posisi studi Pak Edi. Analisis kritis terbatas gitu, kebanyakan deskripsi, kurang kritik terhadap keterbatasan penelitian terdahulu. Nah, pemisahan teori dan penelitian, jadi teori McIntyre dan Bourdieu, dan penelitian empiris dipisah, padahal seharusnya diintegrasikan. Tidak ada kerangka konseptual di situ, tidak ada diagram atau model yang menunjukkan hubungan antar konsep. Kurang fokus pada digital. Dari 37 penelitian, hanya 8 yang spesifik tentang etika digital. Nah, tentu ini eh, bisa nanti di apa diperbaiki, saya pikir, ya. Jadi rekomendasinya nanti ini struktur baru di bab kedua, kerangka teoritis, kajian terlalu dan kerangka konseptual. Jadi kerangka teoritis maksimal 2.000 kata saja. Teori praktek sosial Pierre Bourdieu dalam studi etika, etika keutamaan McIntyre dan tradisi moral, dialektika Dasein dan Dason sebagai kerangka filosofis. Ya. Kemudian penelitian terdahulu maksimal 1.500 kata, studi tentang etika dan etos Muhammadiyah, 10 penelitian kunci gitu. Fokus nanti nilai normatif, doktrin dan sejarah etika gitu. Dan gap kurangnya analisis kesenjangan normatif praktis itu. Penerapan teori Bourdieu dalam studi organisasi keagamaan ada 8 penelitian kunci. Etika dan praktek sosial di ruang digital 10 penelitian kunci. Kemudian sintesis dan posisi penelitian ini. Ini penting ya. Jadi peta gap penelitian, teori Bourdieu McIntyre versus nanti konteks Muhammadiyah di ruang digital itu. Nah, kerangka konseptual penelitian itu 5.000 kata plus diagram nanti itu. Jadi integrasi teori Bourdieu adalah analisis dialektika Dasein dan Dasolen, pertanyaan penelitian turunan dari kerangka konseptual. Jadi kalau mungkin nanti petanya akan seperti nanti Pak Edi. Bisa Edi ya? Iya, Prof. Alam.
Ya, kira-kira begini nanti itu kalau mau dibuat tambahan kerangka konseptualnya. Iya. Nah, ini buat sintesisnya. Metode penelitiannya juga nanti saya sudah eh, berikan catatan juga, Pak Edi. Nanti mungkin bisa dicermati ya ini semua. Saya Iya, eh, Prof. lebih optimis karena datanya sudah penuh punyaan Pak Edi. Tinggal menyusun saja sebenarnya itu dalam alur yang lebih cair, lebih Oke. apa ya, lebih cair lah gitu ya. Dan juga kan Pak Edi pinginnya lulusnya cepat tuh Pak. Cepat, Pak. Cepat. Ya, lama-lama nanti. Makanya tadi itu harus ada spesifik tadi itu Pak Edi. Nggak apa-apa kalau saya kok asik juga ketika nanti ruang digitalnya itu apa ya diempirikan itu. Ya, jadi Iya. apa grup WhatsApp-nya teman-teman Kebumen. Muhammadiyah Kebumen itu kan jadi asik nanti itu. Iya, iya. Ya, jadi penelitiannya jadi apa ya orisinal banget itu. Dan Oke. juga tidak melebar, memudahkan nanti Pak Edi eh, menyelesaikan eh, disertasi itu. Jadi timelinenya ya kalau saya buat sementara kemarin coba buat timeline ini itu sekitar 8 bulanan. Oh, Itu bagus banget, 8 bulan sudah cukup oh, amin, amin. untuk jadi disertasi itu Pak Edi. Kalau Amin. langkahnya dan ininya sudah jelas kayak begini Pak Edi tapi nanti itu Oke, oke. karena sudah apa ya eh, datanya sudah apa alurnya sudah oke sebenarnya tinggal supaya cair aja, cair ngalir gitu Iya, dalam iya. disertasi itu dan betul-betul apa novelnya itu dapat gitu. Iya, amin, amin. Mungkin itu Pak Edi masukan dari saya nanti ini kalau dibutuhkan saya kirim ke Anda nih. Sangat dibutuhkan, Pak. Sangat-sangat Ya, nanti dibutuhkan. untuk anu ya untuk Iya, dibaca-baca ya Pak Edi nanti kalau iya, betul. siapa tahu nanti ada yang di apa digunakan untuk perbaikan siapa tahu ya. Nah, eh, betul-betul di seminar karena saya Eh, punya pengalaman Pak Edi saya garap disertasi itu ini saya baca itu disertasi saya gimana rasanya ya disertasi saya itu kurang apa ya eh kurang spesifik kadang-kadang. Saya hmm, hadis kan, ininya kajian saya itu disertasi saya bidangnya bidang hadis. Ya, kalau temanya sudah menurut saya sudah bagus, tapi kontribusinya itu kurang. Oke, itu eh, semua. Untuk yang 4 itu saya punya apa? Punya catatan semua. Jadi ketika dikirim kemarin itu, karena saya ngerasa bersalah juga ya. Saya itu Sabtu Ahad yang lalu acara tarji. Kemudian sebelumnya juga begitu kalau Sabtu Ahad itu tarji. Nah, sehingga nggak tahu kalau jadwalnya harus saya itu. Oke, eh bapak-bapak yang lain mungkin akan ada yang ingin disampaikan atau saya akan sampaikan lagi satu terkait mungkin judulnya supaya nanti kemarin tuh ada siapa ya Pak? Siapa yang mengirimkan hanya judul saja? Eh, Pak Agung, Pak Agung ada enggak? Halo, di ruang ini Pak Agung ada enggak? Pak Agung Rizky ada enggak? Kayaknya nggak nggak ada, Kayaknya ada, nggak Prof. Bro. ada, Prof. Oh, enggak ada Nggak ya. ada. Yang ada punya siapa Pak kemarin yang kirim ke saya itu?
Sudah. Pak Daron Ada. ada? Ya, ada. Oh, enggak ada juga ya. Ada loh, ada. Oh, ada. Pak Daroni ada ya. Ada Ustaz. Oke. Ini Pak Daroni. Sebentar. Niki nggih Pak Daroni ya? Ya, oke. Pengembangan kurikulum al-Islam kemuhammadiyahan interestnya di lingkungan PTMA. Ya. Ini hanya ini urun saja. Nah, tapi ini saya jelaskan ininya kenapa. Ini pengembangan model kurikulum al-Islam dan kemuhammad interdisipliner di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Pengembangan model kurikulum ya. Kalau yang ini apa? Saya gitu di proposalnya Pak Daroni itu. Sebenarnya argumennya dari mana saya taruh ya Pak Daroni? Kenapa saya pahamnya? Itu yang merah-merah Ini, itu. oke, itu catatan saya lah yang Itu belum sempurna, Rob. ya enggak apa-apa, yang penting ada makhluknya. Jadi kalau iya kalau apa nunggu sempurnanya kita kapan mau sempurna gitu ya. Makanya yang penting ada dulu, kalau ada itu bisa di ini, bisa di apa ya, bisa di eh, baca, bisa dikoreksi. Ini jalan enggak kursor saya ya Pak? Jalan, Rob. Jalan ya. Nah, nanti juga di pendahuluan ini hanya tambahan ya Pak, nanti supaya alurnya itu lebih bisa kebaca dengan istilah saya ngalir gitu. Yang merah-merah ini saya coba tambahkan gitu di punya. Tapi saya nggak merubah punyaan panjenengan, ini karya sudah jenengan buat. Cuman Nanti nanti, mungkin mungkin bisa dibantu untuk mengirim ulang ke kami mungkin, Rob ya. iya saya kirim, tentu saya kirim nanti. Ini saya kirim ini. Jadi supaya nanti alurnya itu bisa lebih. Ini perbaikan yang saya lakukan di sini itu hanya untuk membangun narasi yang lebih akademik dan kritis saja. Ya, dimulai dengan konteks yang lebih luas tentang pendidikan tinggi Islam. Kemudian yang kedua untuk menambahkan analisis problematik. Jadi menunjukkan kesenjangan antara idealitas dan realitas. Kemudian juga memperkuat argumen logis. Setiap paragraf dibangun dengan alur konteks, masalah, ke konsep, ke tantangan, ke solusi. Nah, memperjelas gap penelitian, saya menambahkan analisis tentang tantangan spesifik yang ditemukan dalam studi pendahuluan, kemudian mempertajam justifikasi penelitian, jadi menghubungkan masalah dengan kebutuhan solusi yang sistematis dan berbasis penelitian, dan seterusnya ya. Nah, di rumusan masalah juga nanti, menurut saya, masih kurang operasional gitu. Jadi ada beberapa kelemahan. Rumusan masalah ini masih terlalu luas. Jadi bagaimana pengembangan dan apa pola. Jadi kemudian belum spesifik mengenai aspek apa dari pengembangan kurikulum yang diteliti. Dan juga masih belum mencerminkan kedalaman penelitian doktoral ini. Bagaimana pengembangan kurikulum AIK di PTMA, apa pola, misalkan saja. Ini saran perbaikan berdasarkan analisis mendalam pada latar belakang di atas.
yang mengungkapkan kesenjangan antara fungsi ideal kurikulum AIK sebagai ruh akademik dengan implementasinya yang masih parsial dan menghadapi berbagai tantangan operasional serta kebutuhan mendesak akan model kurikulum yang dapat mengintegrasikan nilai AIK secara substantif ke dalam struktur keilmuan program studi non-keagamaan, maka penelitian ini dirumuskan satu, bagaimana model pengembangan kurikulum AIK interdisipliner yang efektif di PTMA berdasarkan analisis kebutuhan stakeholders itu ya. Jadi pertanyaan ini untuk mendalami akses desain dan konstruksi teoritis model dengan fokus pada prinsip-prinsip integrasi, komponen-komponen esensial, dan mekanisme pengembangan yang sesuai dengan karakter dan visi PTMA. Yang kedua, bagaimana implementasi model kurikulum AIK interdisipliner pada program studi non-keagamaan di PTMA dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasinya. Nah, pertanyaan ini untuk mengkaji dimensi praksis, termasuk strategi implementasi, dinamika di tingkat program studi, peran dosen AIK dan dosen bidang ilmu, serta hambatan dan pendukung yang muncul dalam proses penerapan model ke dalam konteks pembelajaran yang spesifik. Ini di rumusan kedua. Rumusan yang ketiga, bagaimana efektivitas model kurikulum AIK interdisipliner dalam membentuk kompetensi integratif mahasiswa PTMA. Jadi pertanyaan ini fokus pada evaluasi dampak dan hasil dari model dengan mengukur peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan dan mengaplikasikan nilai-nilai AIK secara kritis dan kreatif dalam ranah keilmuan dan profesional mereka. Ini di yang ketiga. Sehingga ini apa ya, bisa menampakkan kedalaman dari rumusan masalah ini. Nah, jadi penjelasan perbaikannya sudah saya buat nanti. Tujuan penelitiannya ini juga, tujuan penelitian tidak sejalan dengan judul dan rumusan masalah. Jadi yang pertama mengembangkan atau mengidentifikasi bentuk-bentuk pengembangan kurikulum. Yang kedua menemukan pola, gitu ya. Di mana letak kelemahannya? Tujuan yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk pengembangan. Ini terlalu deskriptif nanti. Tujuan yang kedua, menganalisis faktor. Ini tidak mencerminkan pengembangan model. Nah, juga tidak ada tujuan untuk mengembangkan atau menciptakan model kurikulum. Kalau di tujuan penelitian ini, maka saya punya saran ini nanti itu. Mohon maaf, Prof. Sebelumnya eh, bisa oh, nyambung nanya, Prof. Iya, Eh, gimana, Mas? untuk rumusan masalah kemudian tujuan itu dengan ini kita coba dua ya, karena kemarin itu Iya. kita mencoba itu ada awalnya empat, kemudian ada beberapa dosen itu yang apa namanya mengajar di klinik proposal itu menyimpulkan bahwa jangan terlalu banyak dari rumusan masalah itu, kemudian kita coba atas dasar saran beliau itu menjadi dua rumusan masalah dan tujuannya seperti itu. Bagaimana ini kalau pendapat Antum? Iya, sebenarnya tadi sudah saya sebut di awal itu. Jadi untuk disertasi itu sebenarnya 3 sampai 5 itu masih masih ideal sebenarnya. Ya, jarang kadang 2 itu, Pak. Karena kadang-kadang ya tadi ada apa kurang dalam kadang-kadang ya. Kecuali kalau 2 dipecah-pecah itu. Nanti itu. Makanya saya punya saran ya 3 tadi itu. Jadi pertanyaan apa eh, pada aspek desain dan konstruksi teoritis model. Kemudian yang kedua itu mengkaji dimensi praksisnya, juga strategi implementasi. Kemudian yang ketiga itu nanti jadi novelty-nya nanti itu. Jadi evaluasi dampak ya, dari model yang nanti akan kita buat dalam disertasi itu. Sehingga nanti betul-betul
penuh kontribusi dan apa istilah saya tadi apa ya yang di pertama itu tanpa orisinalitasnya itu dari kajian-kajian kita di disertasi itu. Ya tapi nanti anu ya Pak didiskusikan lagi Oke, enggak apa-apa. oke, Ini kan cuma masukan ya, tidak mesti harus diterima juga kan. Ya, masukan dan saya kasih oke, argumentasinya oke, di masukan oke, Bro. itu. Nanti kalau apa bisa dipakai ya monggo dipakai. Saya cuman pingin apa ya cepet bapak-bapak itu ngerjakan karena tidak abstrak lagi gitu maksud saya itu. Jadi eh, nanti kalau terlampau umum, terlampau ini gitu, itu sehingga bapak sendiri nanti yang akan, wah kok begini ya, itu khawatir kita nanti malah lama itu ya, mengulang-ulang gitu. Oke, Bro. Nah oke gitu, ini hanya masukan saja nanti kalau mau di ini kan boleh nanti di apa dipakai, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian nanti di manfaat penelitian juga apa? Nah, di bab tinjauan pustaka nanti. Jadi ini apa kajian teoritisnya masih bersifat umum nanti di tinjauan pustaka ya Pak. Saya lihat di bawah itu. Ya, Bro. Jadi ada beberapa kelemahan. Teori pengembangan kurikulumnya tidak spesifik. Kemudian kurang teori tentang interdisipliner dalam pendidikan tinggi. Teori integrasi ilmu agama, ilmu umum mungkin perlu diperdalam. Istilah saya Ya, itu perlu diperdalam. Jadi saran perbaikannya tambahkan teori, misalkan saja model integrasi apa forgati gitu ya, ya, connected, kemudian nested dan squared dan seterusnya itu. Kemudian ada teori kurikulum interdisipliner, ada teori islamisasi ilmu pengetahuan mungkin bisa diambil yang sudah ada atau mungkin menginduk kepada PTMA yang sudah punya integrasi itu. Teori pembelajaran orang dewasa ini butuh juga untuk di apa diperbaiki atau diperbaiki. Nah, ini perbaikannya kalau nanti eh, ini hanya contoh template-nya Pak ya, template yang tadi yang saya masukkan itu. ya, Bro. Teori kurikulum dari teknis menuju kritis dan seterusnya ini untuk contoh saja. Kemudian kerangka berpikir penelitian atau naratifnya di sini. Jadi kerangka pemikiran ada sisi yang menurut saya sih kelemahan ya. Diagram kerangka pikir terlalu kompleks itu. Alur logika penelitian tidak terlihat jelas. Jadi saran perbaikannya buat apa eh, kerangka pikir yang sederhana dan jelas saja. Jadi kebutuhan, pengembangan model, implementasi, evaluasi dan revisi model. Itu ini kan ini ya Pak yang punya Ya, panjenengan. ya, betul itu, Bro. Nah, tuh. Ini tinggal nyontoh saja nanti kalau mau dipakai-pakai aja. Kajian penelitian terdahulu. Jadi ini perbaikan kalau seandainya mau diinikan. Kalau enggak hapus saja nanti Pak yang merah-merah ini. Ya, Bro. Kemudian novelty, ini novelty penelitian. Jadi tabel novelty-nya terlalu panjang dan mungkin kurang fokus juga. Jadi kebaruannya belum dinyatakan secara eksplisit dalam kerangka konseptual. Jadi fokus saja pada 2 sampai 3 kebaruan utama. Misalkan saja satu, nilai kebaruannya adalah model AIK interdisipliner berbasis konteks PTMA. Gitu ya. Kemudian instrumen evaluasi kompetensi integratif, nanti itu novelty-nya ya. Kemudian panduan operasional implementasi lintas disiplin. Ini kalau tiga-tiganya ini bisa didapat nanti dalam penelitian ini bagus sekali Pak. Kita aja butuh itu nanti itu. UAD saya yakin pasti butuh tuh. Ya, Model AIK interdisipliner berbasis konteks PTMA, instrumen evaluasi kompetensi integratif dan seterusnya itu. Ya, kita pasti suka. Ini kan punya Bapak ini. ya, betul itu, Bro. Ya, Iya, jadi perbaikannya nanti ini kalau seandainya mau diperbaiki, jadi nanti mungkin cukup seperti ini tuh Pak, nanti tabel sintesis kebaruan.
yang ada, gitu ya. Kemudian, nah nanti ditambahkan di yang bab tiganya Pak ya dengan detail itu. Bab tiganya kan belum ini punya itu. Nanti bab tiga metode penelitian tadi itu. Ya, Jadi pendekatan jenis penelitian, kemudian lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan seterusnya itu perlu karena kayaknya di sini masih belum juga. Kemudian, nah kalau nanti mau dibuat struktur di disertasi ini, ya bab satu pendahuluan, perbaiki nanti rumusan masalah dan tujuan yang sudah ada, punya Bapak sudah saya yakin. Bab yang kedua kajian pustaka, nanti perdalam teori interdisipliner seperti yang disarankan tadi, sistematisasi penelitian terdahulu untuk lebih dianalisis. Kemudian metodologi penelitian nanti tambahkan ya, yang tadi. Bab yang keempat hasil dan pembahasan. ya, Ini kemudian simpulan dan saran, rekomendasi prioritas perbaikan ini yang nanti bisa ya. siap, siap. Tapi kalau begini sudah enak nih Pak, artinya sudah ada barangnya. Kalau ada barangnya, tinggal perbaiki, bisa diseminarkan itu. Yang masalah itu barangnya nggak ada. Iya. Kalau barangnya sudah ada, enak kasih masukannya. Oke, siap, siap. Oke, Terima kasih Pak Prof Daroni. saran-sarannya. Eh, gitu. Nggih, nanti saya kirimkan saja ya ini Oke, ya. Prof. Kami tunggu, Prof. Saya kirimkan gitu di Pak Adi juga tadi saya Oke, kirim, insya Allah. siap. Terima Oke, kasih, Prof. nggih, nggih. Nggih, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dulu ya. Saya kok rada capek. Atau ada Asik, mungkin Prof. Bapak Siap, sekalian Prof. yang mau Siap, Prof. Ya, iya mungkin iya gitu biar ya. lebih Nanti maksimal, yang anu, dua Prof. nanti Mungkin kita buat dua-dua seperti ini. Jadi nanti untuk yang pertemuan berikutnya juga ya, begitu. Saya kira lebih lebih mudah kita nggih. terima. Yang satu ya betul. Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Dara ini. Prof, yang lain nanti Dara bisa ini minta itu di berarti review apa, juga Pak? boleh, Prof ya. Yang lain. Gimana? Gimana? Kalau yang Izin. lain minta di review juga boleh ya, Prof ya. Boleh, 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 boleh. Boleh. Jadi ya saya juga Yang sambil belajar kok, Pak. Enggak wasis juga itu. Punyaan Bu Eli udah selesai, Bu Eli? Insya Allah sudah, Prof. Cuman nanti saya belum Alhamdulillah. sondingan kemana aja, Prof? Nggih. Untuk proposal Gimana? ini. Saya sondingkan kemana pengumpulannya, Prof? Kirim Oh, izin. langsung ke beliau. Oh, langsung Iya, ke Prof. kalau Siap. minta di review ke saya kan nanti setelah itu kan habis persoalan ditentukan apa promotornya dan kopromotornya siapa nanti bisa lebih intensif ke sana. Tapi kalau cuman untuk nge-review proposal seperti apa ya kita enggak apa-apa juga, Bu. Siap. Ya. Nggih. Saya mohon Eh, nanti direview, Prof. Berarti kami kirimkan ke Prof, nggih. iya. Untuk Nggak apa-apa, proposal nggih, kami. nggih, nggih. Siap. Nggih. Ini Nggih. yang Terima dua kasih, juga Prof. sudah jadi sebenarnya yang punyaan Pak ini karena yang satu cuman judul jadi saya berikan masukan untuk judulnya gitu sampai ke outline-nya walaupun baru judul ya. Ya untuk guide aja supaya nanti bisa jadi. Yang penting anu Bapak Ibu sekalian, nggak usah kita pingin sempurna dulu atau takut macam-macam gitu. Nggak masalah, yang penting ada barangnya itu sudah oke gitu. Karena yang selesai itu kadang-kadang bukan yang ideal banget itu. Yang selesai itu yang dikerjakan terus. Iya, yang selesai yang dikerjakan terus pelan-pelan tapi terus gitu. Nah, dan eh, apa Prof. Sis juga menyampaikan ke kita semua bahwa ya disertasi nggak perlu juga harus tebal-tebal kata beliau. Yang penting jelas aja kajiannya dan jelas kontribusinya itu sudah cukup gitu. Jadi supaya nanti tidak terlampau berat. Kadang-kadang kan disertasi diukur dengan halaman banyak. Kadang-kadang halaman banyak juga nggak kebaca. Ya, dan bacanya berat juga gitu ya. Oke gitu dulu Bapak Ibu sekalian.
kalau ada salah dan khilafnya saya mohon maaf gitu ya. Ya, kenapa Sami-sami. Pak Adi kok nangis Pak Adi? Mungkin belum makan siang, Pak. Oh gitu. Ayo punya Pak Adi udah bagus kok. Ya, Yang Nggih, penting ada kita. barangnya ya, Pak. Oh iya, yang penting ada barangnya itu yang penting itu. Ada barangnya itu pasti selesai. Jualan itu Iya, yang penting ada barangnya gitu loh, Pak Adi. iya. Jangan Oke, takut oke. inilah pokoknya. Wah ini mutu atau tidak, wah urusan nanti. Oh, kan temennya banyak, artinya nanti banyak bisa dapat tuh. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu profilnya. Matur nuwun. Ini mumpung saya di laptop dengan lalu. Ya, ke Pak Daruni sama Pak Adi ya. Oke. Nggih, matur nuwun. Nggih.